misalnya masih mau berdebat soal isu ijazah yang buat saya juga udah agak kelamaan ya. Saya sih sebenarnya setuju Pak Yusuf Kalla, udah tunjukin aja gitu. Tapi baiklah, kalau mau berdebat soal itu, perdebatkan soal itu. Kenapa jadinya membicarakan hal lain soal agama? Kill the messenger kan. Stop main-main dengan agama. Kita sekarang mau move on. Apapun yang mesti kita lakukan hari-hari ini lakukan. Apa yang pun yang mau dipercakapkan secara publik, percakapkan, silakan berdebat, bertengkar gagasan, tapi jangan bawa-bawa hukum. Ulun sih menurut saya, udah susah kalah berdebat, bawanya masuk hukum, lapor-laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Nah, cukup 2 aja salamnya, karena bukan apa-apa, saya nggak hafal. Dan saya kira itu kan bukan sesuatu yang substantif ya. Ya, kita fokus justru hari ini kita mau mengingatkan bahwa ada yang lebih substantif daripada salam. Salam penting karena kita menyapa, mendoakan orang agar selamat begitu ya. Tapi yang lebih substantif adalah agar kita selamat, kita perlu mengkaji persoalan lapor-melapor ini dengan jernih. Dan saya setuju dengan Mas Hersu, dengan Mas Adi bahwa nanti saya yakin Pak Anhar juga akan membicarakan hal yang serupa, bahwa ini bukan persoalan seorang Yusuf Kalla saja, bukan persoalan asalnya dari mana. Mungkin kan sekarang ini suka banyak geng-gengan nih kan katanya, geng Makassar atau apalah begitu ya. Bahkan bukan juga hanya persoalan kami. Saya ingin bilang bahwa saya sebagai akademisi juga punya suatu kepentingan yang luar biasa untuk membicarakan 2 hal. Pertama, saya mau menyentuh soal yang disebut dengan weaponization of law, dan nanti yang kedua saya pengen menyentuh soal agamanya itu, bagaimana dari aspek hukum maupun tentu saja sosiologis. Yang pertama soal weaponization of law itu saya ingin mengatakan, saya ingin mencoba untuk memberikan semacam helicopter view tentang apa yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu ketika orang-orang penguasa yang paling sering menggunakan adalah penguasa, tapi juga semua pihak sebenarnya menggunakan hukum untuk melakukan apapun yang mereka aspirasikan. Jadi satu hal yang di sebelum acara ini tadi saya berbicara juga, sedikit saya kaitkan karena menurut saya relevan, berbicara di sebuah forum yang membicarakan ada akademisi 3 orang nih sekarang yang sudah dilaporkan. Ada Saiful Mujani, Ferry Amsari, dan Ubedillah Badrun. Soalnya beda dengan Pak Yusuf Kalla, tapi fenomenanya menurut saya sama. Sumber masalahnya sama, yaitu penggunaan hukum sebagai senjata untuk bikin orang diam atau tujuan-tujuan politik lainnya. Nah, jadi kalau kita membaca situasi misalnya shrinking civic space, tuh banyak sekali laporannya, yaitu menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil. Kita ini menyempitnya ruang gerak dalam arti kok kita kebebasan berpendapatnya jadi berkurang. Karena banyak yang seperti itu modelnya. Potong video, dipolisikan seperti Pak Yusuf Kalla. Saiful Mujani kan juga gitu, potong video soal dibilangnya makar. Ferry Amsari sama soal beras katanya juga, dan seterusnya. Dan kalau kita baca literatur dan laporan aktual, jadi bukan hanya teori, bahkan juga laporan dari seluruh dunia, ada fenomena shrinking civic space ini yang biasanya bentuknya itu 4 tuh. Ancaman untuk orang-orang yang kritis ataupun berpendapat, apapun lah pendapatnya, itu ancamannya biasanya 4 jenis. Yang pertama adalah ancaman hukum. Jadi ini bukan khas Indonesia, tapi bukannya saya jadi mengecilkan, saya justru mau bilang ini adalah pola yang sering dipakai untuk tujuan-tujuan politik. 1, hukum, seperti yang dialami oleh Pak Yusuf Kalla dan 3 kawan kita itu, Ferry Amsari, Ubedillah Badrun, dan Saiful Mujani. Kemudian model keduanya adalah serangan fisik. Mohon jangan dilupakan. Ada seorang kawan yang bernama Andri Yunus, kawan muda, sebenarnya dia dulu mahasiswa saya di STHI Jentera, yang kena disiram air keras sehingga kemungkinan besar mata kanannya akan buta permanen. Tapi itu contoh serangan fisik. Jadi model keduanya yang sengaja membuat kita bungkam itu serangan fisik. Yang ketiga adalah serangan digital.
Serangan digital ini banyak sekali dan menurut saya to some extent apa yang dalam batas tertentu kita bisa lihat juga apa yang dilakukan terhadap Yusuf Kala dalam konteks persoalan agama ini juga menggunakan digital kan, karena dipotong tuh. Coba deh tonton utuhnya tuh. Saya karena penasaran, saya merasa gak mungkin Pak Yusuf Kala ngomong kayak gini, karena waktu itu saya banyak bekerjanya di Aceh ya, jadi saya tahu persis beliau itu bagaimana, nggak mungkin. Saya penasaran, saya cari videonya, bener dipotongnya sembarangan betul, keluar konteks. Jadi tapi itu contoh aja, digital itu bisa menjadi sejahat itu. Jangan-jangan nanti kita ini juga bisa dipotong omongannya, yang mana jadi sulit gitu kita untuk memisahkan ini sebenarnya apakah sedang betul-betul ada perkataan-perkataan yang begitu jahatnya atau memang hanya mainan politik. Dan tidak hanya potong-memotong, clipping tuh itu ada ininya segala loh, ada aplikasinya memang untuk motong-motong omongan orang itu. Bahkan dari acara seperti ini. Kemudian tapi di luar itu secara digital juga serangan dari berbagai macam pihak di media sosial, serangan di komentar-komentar, belum lagi ancaman, doxing, hacking dan lain sebagainya. Saya sendiri sudah pernah menjadi korban 2022 hacking, doxing. Kalau dikata-katain sih udah luar biasa sering. Tapi kan saya sering bilang ke teman-teman muda, Mas Adi, teman-teman muda kan banyak yang suka curhat, Mbak saya jadi takut nih ngomong nih karena saya dikata-katain gitu, apalah segala macam bahasa-bahasa jelek begitu ya. Dan yang perempuan juga kan terutama ya lebih rentan kalau perempuan itu. Saya bilang sama teman-teman muda jangan takut. Karena don't take it personally. Jadi misalnya mereka ngatain jelek loh gitu misalnya ya. Atau apalah dulu saya dikatain macam-macam tuh, aura maghrib lah segala macam gitu. Karena warna kulit saya tidak seputih imajinasi yang dibayangkan. Kan kita ada masalah itu ya. Udah tengah malam ya. Tapi kan ada stereotip yang dilekatkan. Kalau perempuan tuh mesti begini, badannya mesti begini, rambutnya mesti begini, kulitnya mesti begini. Nah, teman-teman muda itu kan sering merasa, wah, apa benar ya? Saya seperti itu. Saya bilang, don't take it personally. Buat mereka bahkan nggak kenal Anda. Tapi mereka cuma mau ngata-ngatain karena mau bikin Anda menjauh dari media sosial untuk berkata kritis. Mereka dibayar, buzzer itu. Dan itu real, buzzer itu real karena saya ada beberapa sempat minta ketemu cerita metode buzzer itu ya, itu real sekali. Tujuannya memang chilling effect untuk bikin terutama yang anak-anak muda, mungkin kalau kita ini kan udah selesai ya dikatain gitu, bodoh amat gitu. Tapi kan buat teman-teman muda kadang-kadang itu bikin kesehatan mental juga jatuh gitu. Jadi anak muda banyak yang kemudian jadi ragu-ragu, keluar dulu saya nggak mau lagi menyentuh media sosial. Saya bilang jangan. Karena itu adalah metode standar yang memang ingin membuat kita diam dan menjauh dari media sosial karena kita membuat yang mereka sebut sebagai noise. Kita membicarakan hal yang mereka tidak mau dengar dan mereka tidak mau banyak orang mendengar. Karena mereka ingin menyembunyikan sesuatu. Nah itu yang perlu kita sorot. Tapi ada metode keempat juga sedikit saja soal metode membungkam secara administratif. Nah ini misalnya dalam arti secara administratif tuh katakanlah mempersulit kalau ada persoalan-persoalan administratif misalnya pendirian lembaga misalnya gitu. Atau pajak dan hal-hal lainnya yang sifatnya hukum administratif. Kalau narasi sih banyak ya, banyak lah soal antek asing lah segala macam lah itu ya. Tapi baiklah, mari kita berfokus pada apa yang hari ini kita mesti bicarakan. Saya ingin jadi menekankan bahwa penggunaan hukum untuk membungkam orang itu sudah menjadi fenomena dunia. Jadi kalau kita baca beberapa referensi buku misalnya Autocracy Incorporated atau misalnya How Democracies Die, kita akan melihat itu memang metode yang banyak dipakai oleh orang-orang untuk tujuan-tujuan politik. Itu satu tuh, jadi saya mau menyoal hukumnya dulu. Jadi kalau misalnya kan begini, kalau misalnya kita bilang
toh kita bisa buktikan nanti di pengadilan bahwa tidak ada yang salah dengan perkataan Yusuf Kalla ataupun Ferry Amsari atau yang lainnya. Tapi kan tujuan mereka memang bukan soal menang atau kalah di pengadilan. Tujuan mereka adalah membuat kita repot. Satu. Yang kedua, tujuan mereka bikin orang lain juga jadi takut untuk berbicara. Membuat kita repot tuh apa? Misalnya walaupun nanti bisa dibuktikan dan mungkin Pak Yusuf Kalla atau yang lainnya bisa menang di pengadilan, tapi kan proses itu painful ya. Dipanggil polisi bolak-balik, BAP. Dan belum lagi perhatian pasti terdistraksi, mungkin lagi nulis buku jadinya mikirin itu nggak bisa nulis buku. Mas Adi mungkin lagi bikin puisi yang baru jadinya mungkin nanti nggak bisa bikin puisi. Itu tuh tujuannya, merusak ritme hidup kita juga gitu. Artinya saya mau bilang memang bukan soal menang kalahnya aja. Jadi kita itu juga yang kita harus baca, sehingga kita harus bilang jelas kepada penegak hukum. Dan biasanya yang ngambil duluan, yang menerima, bukan ngambil ya, menerima laporan, kan ada laporan tipe A, laporan tipe B itu, adalah tentu saja kepolisian. Nah, kepolisian itu memang akan sering berkata, ya tugas kami adalah menerima semua laporan masyarakat. Betul, tapi setelah itu harusnya ada proses dulu. Jadi penalaran hukumnya itu sudah mesti diterapkan sejak laporan diterima. Apakah ini sesuatu yang layak untuk diteruskan dalam penyelidikan dan kemudian penyidikan terus nanti dikasih ke kejaksaan untuk penuntutan atau tidak? Apa itu istilah hukumnya? Kan biar kalau kita kurasi dulu lah gitu ya. Iya kan? Semacam itulah. Jadi apa itu? Jadi mesti difilter dulu. Ya, filter dulu mestinya. Ya. Difilter dulu untuk melihat pasalnya sebenarnya bunyinya apa. Beneran bisa terbukti atau enggak nanti. Karena secara kenegaraan kan juga kalau misalnya kita menerima, maaf ya, kasus-kasus sampah gitu, maksudnya yang sebenarnya enggak layak, kan merugikan keuangan negara. Maksudnya kalau kita tarik ke arah situ ya, ada resources di kepolisian yang digunakan mungkin bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, polisi harus mengurusi laporan-laporan sampah itu dalam tanda kutip. Maksudnya sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dilanjutkan. Sorry saya potong sedikit. Itu ada nggak aturannya dalam KUHP atau itu harusnya internal misalnya Perpol atau apa gitu mestinya? Dalam KUHP memang tidak ada. Tidak ada ya. Itu cuma untuk peraturan Kapolri harusnya ada ya. Harusnya secara internal yang tadi saya katakan penalaran hukumnya sudah mestinya diterapkan. Karena itu banyak sekali. Misalnya ada orang yang saya baca tuh kemarin. Dia atau yang heboh sekali misalnya orang yang dibegal, dia menyerang balik, orangnya luka, malah dia yang dilaporkan. Betul. Atau kan mestinya kepolisian terus bilang, loh ini nggak bisa diterima nih, karena sebenarnya yang bersalah nih orang yang membegal. Atau orang yang diperkosa, perempuan diperkosa, kemudian dia menyebarluaskan karena dia mengadvokasikan sebenarnya ya. Lewat media sosial ya. Lewat media sosial. Dia yang kena. Dengan pencemaran nama baik. Kan secara logis kalau dalam hukum ya penalaran hukumnya harusnya sudah bisa dibilang diterima dulu silakan, itu kewajiban kepolisian. Tapi dicek begitu. Oh, loh ini yang enggak layak dilanjutkan. Ya sudah, kemudian dihentikan. Nah, kemudian poin kedua yang ingin saya sampaikan soal kerukunan beragamanya, soal politisasi agama itu tepatnya. Jadi mungkin si pelapor itu tujuannya mungkin soal barangkali ada kaitannya dengan Jokowi karena membicarakan soal ijazah. Tapi ini kan bermain-main dengan api nih. Mungkin tujuannya itu, tapi yang kena persoalan kerukunan beragama. Dan itu kita tuh kalau persoalan itu politisasi itu yang luar biasa. Karena saya setuju dengan Mas Adi dan juga saya kira nanti Pak Anhar bisa bicara panjang soal sejarahnya. Soal agama, soal ras itu kan sebenarnya kita nih baik-baik saja sebenarnya, tapi karena dipolitisasi maka terjadilah misalnya apa yang terjadi tahun 98. Keturunan Tionghoa di macam-macamin lah ya, termasuk yang kemarin baru saja ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara penyangkalan adanya pemerkosaan massal pada tahun 98 terhadap etnis Tionghoa misalnya. Jadi, tapi mari kita fokus ke soal
perbedaan-perbedaan di antara masyarakat Indonesia yang memang sangat plural ini. Yang menurut saya sesungguhnya baik-baik saja. Kalau saya lagi ngobrol, saya juga ngajar, selain di Jentera juga ngajar di Atmajaya. Yang memang banyak mahasiswa saya misalnya yang plural betul. Di situ ada keturunan Tionghoa. Kadang-kadang saya ngajar suster dari agama Katolik gitu ya. Tapi juga banyak yang Islam di situ. Dan interaksi kami biasa saja, sama sekali. Saya juga harus mengajar bagian-bagian soal hak asasi manusia dan seterusnya. Nggak ada yang salah. Sehingga mungkin itu cerminan kecil saja, tapi saya mau bilang kita sebenarnya sudah cukup selesai dengan itu. Bahkan sejak 98 pun setelah pengalaman kita ketika ras dan agama dipolitisasi, termasuk tadi ya Poso dan lain sebagainya, kita udah banyak belajar. Jadi kalau saya ngobrol sama anak-anak muda, buat mereka nggak ada soal. Buat anak muda kan ini udah borderless-nya luar biasa ya. Dengan internet mereka udah mainnya meme dari Jepang, One Piece misalnya yang kemarin heboh dengan Jolly Roger itu, atau tahu-tahu udah membicarakan Trump, membicarakan apa yang terjadi di Iran, di Gaza dan lain sebagainya. Semua informasi sudah borderless. Jadi buat mereka juga beda agama, beda ras, beda apapun, bahkan beda bahasa, udah bukan permasalahan. Beda bahasa aja kita udah punya aplikasi, pergi kemana-mana tinggal ditranslate secara otomatis. Jadi perbedaan tuh udah sama sekali buyar, tapi mau dipolitisasi lagi. Nah ini yang buat saya mengerikan sekali, karena hal seperti ini terus-menerus berulang. Bahkan ketika ada pembicaraan soal agama dan ras, lagi-lagi agama juga kan kemarin terjadi ya beberapa kali sebaliknya, untuk perayaan Paskah misalnya ada yang dibubarkan baru-baru ini, atau aliran-aliran segala macam lah. Yang segala macam lah tuh saya bukannya mengecilkan, tapi saya mau bilang banyak kasus, karena saya tidak mampu lagi menyebutkan satu persatu, di mana akhirnya perbedaan itu dibesar-besarkan, dipolitisasi, dijadikan keributan-keributan yang sebenarnya tidak perlu dan barangkali tidak diinginkan sebenarnya, tapi eksesnya ternyata jauh panjang. Nah itu yang kita harus hindari itu, sehingga balik lagi dari segi persoalan hukumnya memang harus dari awal tuh difilter apa yang memang tidak layak untuk dilanjutkan seperti ini, bahkan berbahaya untuk menyulut politisasi perbedaan kita yang sebenarnya indah ini menjadi suatu bentuk-bentuk saling membenci. Itu harusnya dihindari gitu. Nah dengan ini saya kira kita jadi membangun republik yang lebih baik, republik yang pembicaraan seperti itu diterima saja sebagai sebuah percakapan publik. Kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang tidak disetujui, percakapkan. Perdebatkan silakan, meternya itu apa, isunya itu apa. Misalnya masih mau berdebat soal isu ijazah yang buat saya juga udah agak kelamaan ya. Saya sih sebenarnya setuju Pak Yusuf Kalla, udah tunjukin aja gitu. Tapi baiklah, kalau mau berdebat soal itu, perdebatkan soal itu. Kenapa jadinya membicarakan hal lain soal agama, kill the messenger kan, ad hominem ini. Jadi akhirnya yang terserang adalah Pak Yusuf Kallanya. Dan yang lebih berbahaya adalah yang terserang adalah soal agama. Dah stop main-main dengan agama. Kita sekarang mau move on. Apapun yang mesti kita lakukan hari-hari ini lakukan. Apa yang pun yang mau dipercakapkan secara publik percakapkan. Silakan berdebat, bertengkar gagasan, tapi jangan bawa-bawa hukum. Dulun sih menurut saya. Udah susah kalah berdebat, bawanya masuk hukum, lapor-laporkan. Nah ini yang saya kira harus kita bicarakan. Mungkin di situ dulu kali ya, Mas Hersu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebenarnya peran penegak hukum ini? Karena dilematisnya satu, kalau dia ada laporan dia tidak terima, itu nanti dia dianggap akan berpihak. Tapi kemudian kalau kita dorong, tindak keras ya orang-orang yang melakukan fitnah, yang seperti itu gitu ya. Karena orang-orang seperti ini berbahaya. Nanti dia dianggap juga itu juga represif juga terhadap kebebasan berpendapat. Gimana tuh? Ya, makanya dalam hukum itu kan tadi saya sebut kata kuncinya ada penalaran hukum yang harus diterapkan. Kalau dalam hukum itu kalau misalnya apapun sebenarnya bisa dipersoalkan secara hukum. Itu dulu ya. Saya kalau misalnya katakanlah lagi pengen jahat gitu sama Mas Hersu, saya bilang aja
ini bikin saya nggak nyaman harus datang ke podcast seperti ini, terus saya laporkan aja ke polisi. Banyak pasal yang bisa saja dipakai dalam KUHP kita pun yang baru. Bisa aja kalau saya mau. Saya karang-karang aja. Maksudnya itulah soalnya dengan hukum. Makanya orang yang belajar hukum itu harus belajar nilai-nilai juga, harus belajar etik harusnya. Nah, tapi anyway, tapi kan ketika masuk dalam wilayah penegakan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penalaran hukum itu sudah mesti diterapkan. Jadi kalau dalam saya suka mengingatkan tuh, kita suka bicara logika dasar, tapi ada logika hukum yang sudah bisa mulai diterapkan ketika ada suatu wilayah yang masuk ke wilayah suatu persoalan yang sudah masuk ke wilayah hukum. Nah, jadi disitulah sebenarnya kepolisian, saya dari tadi membicarakan kepolisian karena yang menerima laporan pertama-tama itu penyelidikan kepolisian ya, jadi biar memahami konteksnya, biasanya kepolisian, terus kejaksaan, terus hakim kalau dari segi aparatur penegakan hukumnya. Nah, disitulah kepolisian sudah bisa menerapkan, dia sudah harus bisa melihat konteks kasusnya. Jadi tadi misalnya membaca, oh ini sebenarnya isu awalnya adalah penjamretan tadi yang Pak Anahar sudah bicarakan. Jadi mereka sudah bisa memberikan justifikasi ketika misalnya harus melakukan penolakan. Diterima secara administratif pasti harus, pasti. Kasus belinya lah gitu ya. Jadi mereka kemudian sudah bisa memberikan penilaian dari aspek penalaran hukum. Ternyata yang jadi masalah adalah isu awalnya, peristiwa hukum awalnya adalah penjamretan. Kalau tiba-tiba penjamretnya melaporkan orang yang dijamret, itu kan sudah pasti harusnya langsung ditolak aja kan gitu. Harusnya kemudian diterima dulu secara administratif, tapi bisa bilang oh nggak bisa karena peristiwa awalnya adalah penjamretan. Nah tangkap dulu jamretnya langsung. Iya, langsung diklarifikasi itu bisa. Jadi boleh. Jadi dalam kasus tadi kan sebenarnya kan pertanyaannya Mas Hersu penting banget tuh soal kita juga pengen orang yang melakukan fitnah misalnya segera ditindaklanjuti. Saya setuju juga. Nah, tapi makanya biasanya kepolisian juga akan melakukan tahap awal itu, melakukan filter itu untuk menelaah terlebih dulu kasusnya. Jadi kan karena penegakan hukum itu kan bukan mesin. Disitulah saya suka ngingetin mahasiswa saya, kita ini bukan mesin, bukan AI loh. Langsung proses apa saja, tapi ada penalaran hukum yang sudah bisa kita gunakan dari awal. Nah, jadi di situ titik pentingnya, makanya kita penting punya kapasitas kepolisian yang juga baik gitu ya. Oke.